Oke, ketemu lagi di channel belajar komputer jaringan. Di sini pada video kali ini saya sedikit memberikan tips kepada kalian yang memiliki komputer atau laptop, bagaimana sih cara merawat agar laptop kita tidak lemot atau lambat. Ini ada sedikit tips yang mungkin bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah mungkin dalam komputer kita banyak aplikasi-aplikasi yang berjalan ketika komputer baru dinyalakan, jadi itu akan memperlambat proses booting. Kemudian yang kedua, mungkin ada beberapa file sampah yang tersimpan di dalam sistem komputer kita yang kemungkinan dalam jangka waktu lama sistem komputer kita tidak pernah dibersihkan, termasuk cache memori yang ada pada aplikasi-aplikasi. Terus bagaimana cara melakukan pembersihannya dan bagaimana cara memberikan langkah atau membersihkan file-file sampah tersebut, atau mematikan software-software yang kemungkinan berjalan pada saat pertama kali Windows booting. Nah, kita akan simak videonya berikut ini. Silahkan bisa disimak langkah-langkahnya bagaimana untuk melakukan perawatan PC atau laptop atau komputer, terutama untuk komputer atau PC atau laptop yang mengalami lambat. Tapi ini juga bisa digunakan untuk melakukan perawatan secara berkala. Jadi sebelum komputer Anda lambat, mungkin bisa diantisipasi dengan langkah-langkah seperti ini. Silakan bisa disimak videonya. Pada saat komputer Anda mengalami lambat atau lemot ya, ketika melakukan booting awal, ketika komputer baru dinyalakan, atau mungkin ketika melakukan pengaksesan file atau folder yang ada pada drive di komputer kalian, itu bisa diantisipasi dengan sedikit tips berikut ya. Silakan bisa diikuti untuk tipsnya bagaimana. Yang pertama, kita coba untuk bersihkan file sampah yang ada pada recycle bin ini ya. Kita bersihkan di sini pada recycle bin ya, kita kosongkan terlebih dahulu ya. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa membersihkan file sampah lagi yang ada pada sistem operasi Windowsnya. Caranya bagaimana? Tinggal buka pada file Explorer, kemudian di drive C, di sini kita klik drive C ya, kita klik drive C, kemudian pada bagian folder Windows ini atau di folder Windows kita klik 2 kali. Kemudian setelah klik 2 kali Windows, kita cari folder privilege ya, kita cari folder privilege. Nah, di sini ada, ini yang ada gambar kuncinya privilege. Di sini file-file sampah yang hasil sisa dari kita melakukan pengoperasian PC tersimpan di sini. Makanya kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama tidak pernah dibersihkan, ini akan menumpuk di sini. Nah, di sini kebetulan untuk privilege-nya untuk di komputer saya udah bersih, tidak ada lagi ya, foldernya kosong, berarti sudah dibersihkan. Jadi untuk melakukan pembersihan ini tidak mesti harus menunggu komputer lama ya, komputer lemot ya, atau lambat. Jadi bisa Anda lakukan secara berkala untuk melakukan perawatan komputer secara software. Jadi perawatan komputer bukan hanya secara fisik saja, tapi software pun perlu dirawat biar kinerja atau perform dari sistem komputer kita tetap dalam kondisi normal atau baik, sehingga ketika kita melakukan pengaksesan baik itu aplikasi maupun file itu tidak akan memakan waktu yang lama. Ini karena profit sudah saya kosongkan atau sudah dikosongkan, kita melanjutkan untuk tips berikutnya, yaitu mematikan software atau aplikasi yang pada saat Windows itu booting ikut berjalan. Jadi ketika Windows baru mulai startup, ada aplikasi-aplikasi yang mungkin ikut dieksekusi secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan, sehingga itu akan memakan waktu sistem operasi itu sampai benar-benar siap untuk dioperasikan. Caranya bagaimana? Biasanya untuk sistem aplikasi tersebut itu tersimpan pada komputer, dan kita bisa melakukan pengdisabelan atau penonaktifan terhadap aplikasi tersebut melalui msconfig ya. Di sini kita klik start, kemudian pada kolom pencarian atau run ya, pada kolom pencarian atau run kalian bisa ketikkan msconfig
Ya. Nah, di sini muncul jendela MS config atau sistem configuration. Ya, sistem configuration. Nah, di sini ada beberapa tab menu, ada general, ada bots, kemudian service, startup, dan tools. Nah, tadi disebutkan bahwa ketika komputer baru pertama kali dijalankan atau booting, itu ada beberapa aplikasi yang kemungkinan ikut dieksekusi saat dalam waktu yang bersamaan. Dan ketika banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dieksekusi dalam waktu bersamaan itu, maka kemungkinan sistem operasi akan menjadi lambat untuk mempersiapkan tampilan desktop yang siap untuk digunakan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa mematikan aplikasi-aplikasi yang dieksekusi pada saat Windows booting atau startup. Maka kita pilih pada tab startup. Nah, di sini adalah muncul aplikasi-aplikasi yang dieksekusi ketika Windows dinyalakan atau ketika komputer dinyalakan. Jadi kita bisa menonaktifkan ini. Ingat, untuk menonaktifkannya kita lihat aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian pahami saja. Misalkan di sini ada Chrome, kemudian kalau misalnya ada Google Update dan sebagainya, itu bisa dinonaktifkan. Tapi untuk yang Microsoft ini saya sarankan jangan. Jadi yang kalian tidak paham tidak usah. Misalkan saya mau menonaktifkan Chrome ini. Jadi ketika Chrome ini saya buang centangnya atau hapus centangnya, ketika sistem operasi atau komputer ini dieksekusi atau dinyalakan, Chrome tidak akan ikut dieksekusi. Ya, ini Chrome saya hapus. Kemudian ini juga install Shield juga yang tadinya ada dihapus. Kemudian antivirus biasanya di situ ketika komputer baru nyala biasanya antivirus ikut dieksekusi juga, itu bisa juga dihapus. Jadi dihilangkan centangnya, ya, dihilangkan centangnya. Dengan menghilangkan centangnya tersebut, maka otomatis sistem aplikasi atau program aplikasi tersebut tidak akan ikut berjalan ketika komputer dinyalakan atau baru dinyalakan. Kalau sudah dihapus, tinggal klik apply, oke. Ya, setelah itu silakan nanti bisa restart, ya, merestart komputernya atau restartnya nanti, ya. Misalkan saya di sini untuk restartnya nanti saja, ya. Kemudian selanjutnya apalagi biar komputer juga tidak terlalu lambat dalam melakukan pengaksesan file, mungkin Anda juga bisa melakukan disdefragment. Disdefragment itu merupakan cara yang digunakan untuk menata ulang file yang ada dalam harddisk di drive komputer kita, ya, drive di harddisk komputer kita. Jadi kalau dalam jangka waktu lama tidak pernah kita tata ulang, otomatis file-file yang ada di komputer kita pun lama kelamaan akan berantakan. Jadi intinya kita harus menata ulang kembali, memposisikan file tersebut ke tempat asalnya. Terus cara untuk melakukan disdefragment bagaimana? Tinggal kalian pilih drive yang akan didefrag, kemudian klik kanan. Misalkan di sini saya pilih drive C, kemudian klik kanan, kemudian pilih properties. Ya, klik kanan kemudian properties. Kemudian di sini muncul beberapa tools, ada security, tools, previous version, kuota, general dan sebagainya. Karena kita akan melakukan perawatan, berarti kita pilih tools. Nah, di sini ada beberapa menu, check now, defragment now, backup now. Untuk menu-menu atau submenu yang ada pada menu tool ini, kita bisa milih salah satu. Misalkan untuk melakukan check now ini biasanya digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap adanya bad sector pada harddisk dan sekaligus bisa melakukan perbaikan secara otomatis. Ya, kemudian untuk defragment now, nah di sini yang digunakan untuk melakukan penata ulangan file yang ada pada drive di harddisk kita. Tinggal kita klik drive defragment now. Untuk backup itu untuk melakukan pengamanan terhadap file kita. Barangkali file kita penting, kita bisa backup, dipindahkan ke media penyimpanan yang lain. Kita coba untuk check now di sini. Ketika kita klik check now, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa beri tanda centang untuk keduanya dan bisa pilih start, ya, pilih start. Dan biasanya untuk penyekainan terhadap time recovery atau bad sector ini nanti dilakukan ketika komputer setelah restart, ya, setelah restart. Jadi nanti ketika setelah ini kita tekan tombol start, nanti pelaksanaan perbaikan sistem error atau recovery terhadap bad sector itu akan dilakukan ketika komputer melakukan restart. Kemudian kalau defragment juga ini akan memakan waktu lama tergantung
seberapa sering kita melakukan debug. Kalau misalkan kita tidak pernah melakukan debug sejak awal membeli komputer atau mengoperasikan komputer, ya nanti akan memakan waktu yang lama. Ini untuk debug sendiri, nanti tinggal kita klik pada drive-nya, kemudian kita debug di sini ya. Itu untuk proses debugment dan juga proses check now untuk melakukan perbaikan otomatis pada bad sector ya, atau sistem yang error. Itu juga bisa digunakan untuk melakukan perawatan PC dan bisa dilakukan secara berkala ya. Itu saja. Jadi untuk perawatan PC secara software kita bisa menghapus file sampah yang ada pada recycle bin, kemudian menghapus file sampah yang ada pada drive C, Windows Privilege ya, Windows Privilege. Di sini kita bisa hapus file-file yang ada di sini, kosongkan semua. Kemudian kita bisa menonaktifkan program yang berjalan ketika Windows baru dinyalakan atau sistem komputer baru dinyalakan dengan cara klik start, pilih atau ketikkan pada menu run atau search dengan msconfig ya, msconfig. Kemudian pada bagian startup kita hilangkan tanda centang pada aplikasi-aplikasi yang tidak diinginkan ketika berjalan pada saat Windows baru pertama booting ya, atau pada saat komputer baru dinyalakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan debug. Tinggal pilih drive-nya, misalnya drive D atau drive C atau drive yang lain, tinggal pilih, kemudian klik kanan properties, kemudian pilih tools, kemudian bisa melakukan check now untuk perbaikan sistem error atau memperbaiki bad sector. Juga bisa melakukan defragment untuk melakukan penataan ulang terhadap partisi drive di hard disk komputer kita. Nah itu saja. Barangkali ada pertanyaan, barangkali mau tanya-tanya, silakan bisa menuliskan di kolom komentar. Itu tadi tips yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi komputer atau laptop atau PC kalian yang kemungkinan lemot atau lambat. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai langkah-langkah untuk perawatan. Jadi perawatan komputer itu tidak hanya secara fisik tapi secara software. Ini bisa dimanfaatkan untuk perawatan PC, bisa dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi agar komputer Anda tidak lambat atau lemot, terutama pada saat booting awal atau pada saat mengakses aplikasi atau juga pada saat mengakses file folder yang ada pada komputer kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.